Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan terkait tugas kami yaitu tentang board package. Adapun kelompok 2 yaitu anggotanya saya sendiri Urfa Erdiana dengan NIM 180243818 berasal dari Universitas Ahmad Dahlan. Selanjutnya dengan saya Yuli Ambarwati dengan NIM 180243222 dari Universitas Ahmad Dahlan. Baik, selanjutnya itu dengan saya Dio Pratama dengan nomor NIM 19102742011. Selanjutnya ada saya, yakni Marinika Fajri Sastuti, NPM 1802010038 dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Selanjutnya saya sendiri, Nurul Dayati, NIM 190024151 dari Universitas Ahmad Dahlan. Dan terakhir ada saya, Risa Fitri Aisyah dengan NIM 181011066 dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Adapun perusahaan kita bernama PT Legal Indonesia melayani jasa notaris, jasa konsultan hukum, dan konsultan pajak. Adapun deskripsi bisnis Selanjutnya ada deskripsi bisnis kami, yaitu menyediakan jasa legal secara online yang dapat membantu menghubungkan klien yang membutuhkan jasa hukum dengan memberi sebuah jasa hukum untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut. Perseroan kami dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, yakni menjadi Biro Pelayanan Konsultan Hukum Perpajakan, serta konsultan hukum kenotariatan untuk PT-PT di daerah Yogyakarta. Selanjutnya ada visi dan misi kami. Visi kami adalah menjadi perusahaan jasa legal terbaik di Indonesia dengan misi menjadikan PT Legal Indonesia sebagai perusahaan jasa hukum yang tercepat dalam memberikan pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kemudian selanjutnya yaitu latar belakang. Perusahaan ini didirikan oleh 2 asosiasi besar di bidang hukum dan 1 notaris, yaitu pertama LBH atau Lembaga Bantuan Hukum, yang merupakan asosiasi resmi yang memberikan bantuan hukum. Kedua, IKPI atau Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, yang merupakan asosiasi resmi pada konsultan pajak di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu notaris atas nama Nizam Fanani SH MKN. Di balik personil di balik inisiasi ini adalah yang pertama Dio Pratama sebagai Direktur Utama, kemudian Urfa Erviana sebagai Direktur Keuangan, kemudian Yuli Ambarwati sebagai Komisaris Keuangan, Komisaris Utama. Selanjutnya Marini Ika Fajriastuti sebagai Komisaris, selanjutnya Risa Fitri Aisyah sebagai Direktur Pengembangan, dan yang terakhir yaitu Nurul Hidayati sebagai Direktur Sumber Daya Manusia. Kemudian di dalam PT Legal Indonesia mempunyai beberapa produk, yaitu pertama jasa konsultan pajak, kedua jasa konsultan hukum dan pengacara, ketiga jasa notaris. Di dalam PT Legal Indonesia juga mempunyai produk turunan, yaitu pertama jasa konsultan pajak, kedua jasa pendaftaran hak kekayaan intelektual, ketiga jasa pendaftaran PT, keempat jasa pembuatan RUPS, kelima, jasa lawyer di bidang hukum perdata maupun pidana. Dan yang terakhir, jasa pembuatan dan pengecekan kontrak.
Selain itu, PT Legal Indonesia juga mempunyai dukungan, yaitu satu, pada bidang IT, kedua LBH, ketiga law firm, keempat corporate, kelima person, keenam notaris atas nama Nizam Fanani SHMKN, ketujuh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Analisa pasar yang berpotensi pasar Indonesia terdiri dari dua segmen. Yang pertama yakni segmen perseroan terbatas ataupun perusahaan lain di Yogyakarta. Samping ini 2017 sampai 2019, di mana pasar sebesar 150.000 perusahaan ini akan memerlukan beberapa bantuan hukum demi menjalankan bisnisnya. Jika diasumsikan target per bulan dari 4 klien dengan total pemasukan bersih untuk perusahaan per bulannya adalah 20 juta, maka besar profit yang akan kita dapatkan yakni 240 juta per tahunnya. Kemudian segmen keduanya yakni dari segmen perpajakan di Indonesia mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan dari suatu wajib pajak berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 2021 untuk mendukung kemudahan berusaha dalam peraturan pemerintah ini, meliputi bidang pajak penghasilan, pajak pertambangan nilai, ketentuan umum, dan tata cara perpajakan, sehingga menjadikan pasar ini masih terbuka luas. Di samping ini merupakan data jumlah sengketa pajak Indonesia pada tahun 2014 sampai 2020. Industri bantuan hukum di Indonesia sendiri memiliki potensi pasar dari industri bantuan hukum yang sangat besar dan tidak pernah mati, yang membuat setiap perusahaan yang menjalankan bisnis memerlukan bantuan hukum. Beberapa di antaranya yakni yang pertama dari bidang kenotariatan. Di bidang ini, bantuan hukum di bidang kenotariatan selalu memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu tanpa memungut honorarium, di mana notaris memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan. Pada Undang-Undang UUJN pada pasal 15 angka 2 huruf E bahwa notaris juga berwenang untuk memberikan sebuah penyuluhan hukum dalam bentuk penjelasan, penerangan, dan pemahaman yang berkaitan dengan pembuatan akta yang akan ditetapkan. Kemudian yang dua, di bidang perpajakan, yakni bantuan hukum di bidang perpajakan sendiri itu memberikan bantuan hukum di bidang ini memberikan sebuah bantuan hukum yang mencerahkan persoalan pajak diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan bantuan sesuai dengan Undang-Undang 1945 Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011, yang mana pendataan bantuan hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan bantuan hukum sesuai dengan undang-undang yang dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian rincian jumlah sengketa pajak di Indonesia terdiri atas sengketa yang di tingkat Ditjen Pajak sebanyak 14.660 kasus atau naik sebesar 13,8% dibandingkan tahun 2019 yang lalu, yakni sebesar 12.882 sengketa di Ditjen Pajak Bea Cukai sebanyak 1.830 kasus atau turun 14,5% dari sebelumnya, yakni kasus tahun 2011. Dinas UMKM yang ada di Yogyakarta sendiri memberikan data sementara totalnya yakni ada 3.027 pelaku usaha mikro di Kota Yogyakarta. Sedangkan perseroan terbatas yang sudah berjalan di Yogyakarta sendiri tercatat sejumlah 75 perseroan terbatas. Kemudian di bidang pidana dan perdata, yakni bantuan hukum dalam bidang pidana dan perdata ini memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat yang membutuhkan keadilan. Pemberian bantuan hukum sendiri merupakan bagian dari hak asasi, khususnya bagi masyarakat miskin. Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum.
Kemudian yaitu kompetisi. Berikut adalah data notaris di Yogyakarta di bidang kenotariatan dan law firm di Yogyakarta di bidang perpajakan, pidana, dan perdata. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mendata konsultan pajak yang ada di Indonesia terdapat sekitar 3.500 orang dan terdapat 69 notaris di DIY. Di Indonesia memiliki 17.856 orang yang terdapat pada 514 kabupaten atau kota dengan jumlah akta dibuat per tahun mencapai 5 juta akta dan di kota Yogyakarta sendiri memiliki 69 notaris. Sedangkan untuk advokat atau pengacara di wilayah DIY hanya sejumlah mencapai 215 orang, padahal jumlah penduduk di DIY kurang lebih 3.594.854 orang dengan jumlah pengacara yang hanya 215. Maka kebutuhan antara bantuan hukum bagi masyarakat DIY masih sangat tinggi sehingga beberapa advokat di dalam satu law firm atau LBH yang sama. Baik, itu tentang dalam menjalankan perusahaan legal ini, kami memiliki strategi. Yang pertama, menyatukan layanan jasa bantuan hukum di bidang kenotariatan, perpajakan, pidana, dan perdata. Yang mana di poin nomor 1 ini kami mengkolaborasikan notariat, perpajakan, pidana, dan perdata itu menjadi satu. Yang kedua, memberikan akses konsultasi yang mudah dan efisien dengan membuat aplikasi dan website. Yang mana di sini masyarakat lebih mudah untuk mengakses atau membuka website tanpa harus datang ke perusahaan kami. Selanjutnya, yang ketiga, memberikan pelayanan terpercaya dari anggota Legal Indonesia yang mana bersumber dari Ikatan Notaris Indonesia, Ikatan Advokat Indonesia, dan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia yang terdaftar. Yang keempat, memberikan pelayanan ekstra bagi kalian yang mendaftar menjadi member dalam aplikasi e-legal Indonesia, yang mana jika masyarakat telah menjadi member di aplikasi ini, maka kami sebagai di dalam PT tersebut memberikan pelayanan yang lebih dari klien yang biasa yang tidak langsung menjadi member. Yang kelima, mempromosikan layanan jasa bantuan hukum melalui media sosial. Dan keenam, memberikan pelayanan terbaik ketika klien berkonsultasi dengan konsultan hukum maupun konsultan pajak dari Legal Indonesia. Selanjutnya, di dalam perusahaan e-legal Indonesia terbagi atas 3. Yang pertama itu ada sumber daya manusia, yang kedua aplikasi dan website, yang ketiga daya saing. Yang pertama itu sumber daya manusia, yang mana di sini penting untuk sebuah perusahaan bantuan hukum untuk menjaga kualitas dari sumber daya manusianya dan juga para mitra. Karena notaris, advokat, dan konsultan hukum yang berpengalaman sangat berpengaruh pada kinerja mereka dalam menyelesaikan masalah, yang mana mereka sudah ada pengalaman sehingga mudah untuk menyelesaikan suatu perkara atau masalah. Yang kedua, aplikasi dan website. Di era yang sekarang dengan teknologi yang makin canggih, e-legal Indonesia memanfaatkan untuk menjalankan perusahaannya menggunakan aplikasi dan website dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dan penggunanya lebih efisien. Yang mana di sini melalui aplikasi masyarakat lebih mudah untuk mengakses serta menanyakan bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah yang dihadapinya pada saat sekarang ini. Selanjutnya yaitu daya saing, yang mana keunggulan dari daya saing itu sendiri dari PT Legal Indonesia. Yang pertama, jasa bantuan hukum yang lengkap di bidang kenotariatan, perpajakan, pidana, dan perdata. Yang mana di sini di perusahaan lain belum tentu ada bantuan hukum itu yang lengkap seperti kami, itu ada notariatan, perpajakan, pidana, dan perdata. Selanjutnya, keunggulan kami akses tujuannya agar masyarakat lebih mudah untuk mengakses tersebut. Yang ketiga, mitra terpercaya dan resmi yang sudah bersertifikat.
Selanjutnya, strategi marketing dan sales. Elegal Indonesia sendiri menggunakan sosial media untuk tujuan marketing, seperti mengundang lebih banyak klien dan mengundang lebih banyak mitra berpengalaman. Dan selanjutnya adalah aliran pendapatan, di mana sumber pemasukan elegal Indonesia itu terdiri dari profit sharing dari mitra dan perusahaan dan membership. Dan selanjutnya adalah objektif, di mana dengan jaringan yang dimiliki pada tahun pertama elegal Indonesia akan mentargetkan 40 case atau kurang lebih 69 klien pasar pada tahun pertama. Yang pertama yaitu case kenotariatan, yang dimana 100 juta dikali 20% sama dengan 400 juta. Yang kedua case pajak, 150 juta kali 20% sama dengan 300 juta. Yang ketiga adalah case pidana atau perdata, di mana 200 juta kali 20% sama dengan 400 juta. Dan yang keempat adalah case joint apps, yang mana 50.000 kali 69 sama dengan 3.450.000. Dan yang terakhir adalah kerjasama tim dengan perusahaan pelayanan jasa bantuan hukum dalam semua bidang. Ini haruslah terjalin kerjasama pada mitra di berbagai bidang yang tersedia dengan kalian. Hal ini agar konsultasi hukum dan penyelesaian masalah menjadi lebih cepat dan tepat. Target 3 tahun pertama, asensi di tahun pertama yaitu Rp1.103.450, yang tahun kedua yaitu 1.500.000 dan tahun ketiga adalah 2 juta. Selanjutnya ada financial projection. Di sini terbagi menjadi 4 bidang. Yang pertama ada pre-investment cost, gaji karyawan, biaya project, serta operasional tahun pertama. Di pre-investment cost ini kita memasukkan adanya sewa kantor. Di sini sewa kantor kita bayar per bulan, yaitu 1 bulannya adalah 4 juta. Jadi di sini adalah setnya 12 bulan, yakni per tahun ya berarti. Lalu ada biaya pembuatan atau update web dan aplikasi. Lalu ada listrik, air, dan internet, yang mana setiap bulannya dan di setiap tahunnya akan selalu dibayarkan. Adapun total pre-investment cost-nya adalah Rp79.400.000. Lalu yang kedua ada gaji karyawan. Di sini kita mempunyai 3 karyawan di luar dari mitra-mitra kami, yakni ada admin, office boy, dan security. Untuk tambahan gaji karyawannya di sini ada tunjangan hari raya serta kesehatan, yakni totalnya ada Rp81.900.000. Lalu yang ketiga ada biaya project, yakni kita membagi kepada 3 bidang, yakni dari kasus perpajakan, perdata dan pidana, serta kenotariatan. Di sini kita membudgetkan 1 bulannya itu adalah Rp1 juta. Jadi untuk setiap case itu 1 tahunnya dikeluarkan biaya kurang lebih 12 juta. Jadi untuk ketiganya totalnya Rp36 juta. Lalu yang keempat ada operasional tahun pertama, yaitu lisensi perusahaan atau legalitas di perusahaan itu sendiri senilai Rp9.995.000. Lalu ada peralatan kantor, perabotan kantor itu seperti komputer, dan printer dan lain-lain, serta biaya setup kantor dan biaya ATK yang diperlukan oleh kantor, dan totalnya itu sekitar Rp44.696.000. Lalu ada total investment-nya, yakni kita menjumlah dari setiap total dari keempat bidang ini, totalnya adalah Rp241.996.000. Yang kedua ada kebutuhan investasi. Di sini ada jumlah dan asal investasinya. Investasi kita ini totalnya yang pertama itu sama seperti 4 bidang yang di atas tadi, yakni ada pre-investment cost, gaji karyawan, biaya project, dan operasional tahun pertama. Dan asal investasi kita hanya berdasarkan
setoran awal dari pemegang saham yakni sebesar 600 juta. Jadi untuk tahun pertama kita mengeluarkan biaya sekitar 241.969.000 yang dikurang mana pengurangannya dari 600 juta ini total sisa modal yang kita punya adalah sekitar 358 juta. Jadi total investasi yang dibutuhkan di tahun pertama itu 241.969.000. Lalu ada estimasi cost yang akan dikeluarkan selama 3 tahun. Di tahun pertama investment cost-nya ada 79.400.000. Di tahun keduanya kita menargetkan keluarnya itu di 83 juta dan di tahun ketiga 90 juta. Di gaji karyawan di tahun pertama, tahun 2 dan tahun ketiga kita sama karena kita mengikuti dari UMR Kota Yogyakarta. Lalu biaya proyeknya di sini kita makin membesar karena kita menargetkan di setiap tahunnya adanya peningkatan case yang akan kita tangani. Lalu ada estimasi pendapatan selama 3 tahun yang mana terbagi antara profit sharing dan pembayaran joint apps atau member. Profit sharing ini juga kita bagi menjadi 3 bidang yakni perpajakan, pidana dan perdata. Perpajakan, pidana dan perdata, serta kenotariatan, yang mana di tahun pertama berbeda-beda totalannya. Untuk pembayaran joint apps ini kita total sekitar 3.450.000, yakni satu membernya kita asumsikan pembayarannya itu untuk menjadi member adalah 50.000. Lalu di tahun kedua untuk pembayaran joint apps-nya juga bertambah karena kita menargetkan untuk penambahan klien, begitu pula di tahun ketiga. Yang mana total tahun pertama yakni 1.103.450.000, di tahun kedua total pendapatan adalah 1.405.000.000, dan di tahun ketiga adalah 1.706.000.000. Yang terakhir ada analisa cash flow selama 3 tahun. Seperti yang saya katakan, inflows atau pendapatan kita hanya terdiri dari 2, yakni profit sharing antara mitra dan perusahaan, serta pembayaran joint apps. Lalu outflows-nya investment cost, gaji karyawan, serta biaya project. Dan totalnya untuk tahun pertama kita mendapatkan keuntungan kotornya itu sekitar 906.150.000, dan tahun kedua adalah 1.199.600.000, dan tahun ketiga adalah 1.484.100.000 rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.